Halo, Assalamualaikum. Selamat siang, Sobat Radar Bekasi. Kembali lagi kita bincang-bincang bersama anggota DPRD Kota Bekasi, membahas soal berbagai persoalan di wilayah Kota Bekasi. Kali ini bersama anggota Komisi 2 DPRD Kota Bekasi, Bang Anton. Ya, siap. Assalamualaikum, Bang. Ya, bro. Selamat siang. Sehat ya? Alhamdulillah. Makin segar sekarang. Oke. Perlu kita ketahui bahwa salah satu wakil rakyat yang satu ini tinggal di seputar Gunungan Sampah, Ya. Gunungan Sampah TPA Bantar Gebang. Mungkin sampai sekarang dia masih betah di sini. Karena rumahnya dari kecil. Dari tahun berapa, Bang? Dari lahir di sana? Dari lahir. Dari lahir sana? Dari lahir saya di sana. Sudah ada sampah. Sudah ada sampah. Dari saya waktu dapat uang kompensasi zaman Pak Sutioso. Ya. Saat itu berapa tuh? Dulu 50.000. 50.000 per 3 bulan. per 3 bulan, 150.000. Ya, hari ini sudah 1.200.000. 1.200.000. Iya, kompensasinya per kakak. Betah, Bang, situ, Bang. Yang punyanya orang situ asli. Dari lahir sampai sekarang menjadi Dari wakil situ, rakyat. bapak saya, emak saya orang Bantar Gebang asli. Oke. Nah, Iya. kalau ngomongin sampah di Bekasi, ya seksi sekali karena ya daerah tetangga kita DKI Jakarta membuang sampah di sekitar kita di wilayah Kota Bekasi. Gimana perasaan warga? Saya pengen tahu perasaan Abang selama ini, mungkin aroma. Sebenarnya sebelum saya jadi anggota DPRD, saya ini adalah anak-anak ya yang ngituin sampah, Bang. Mulungin sampah. Bukan mulung sama, artinya kita jadi aktivis sampah. Aktivis sampah, oke. Dari dulu saya waktu zamannya Pak M tuh, Pak Muhtar Muhammad waktu itu menjadi wali kota Bekasi, kita juga sering berdiskusi dengan beliau tentang sampah. Waktu saya jadi mahasiswa juga sering bentrok tentang sampah. Terkait sampah ini kompleks sebenarnya. Makanya saya selalu memperhatikan dari dulu zamannya sebelum dipegang oleh pemerintah sampai sekarang sudah dipegang oleh pemerintah. Ini ada beberapa step by step sudah dibangun lah, diperbaiki. Kebetulan sampah di kita itu kan di Bantar Gebang ada 2. Ya. Ada sampahnya DKI, Betul, yang namanya TPST Bantar Gebang. Ada sampah Kota Bekasi, namanya TPST Sumber Batu. Kalau Jakarta kalau tidak salah hari ini sudah 110 hektar kalau nggak salah. Lokasi lahannya. Lahan TPST Bantar Gebang. Kalau hari ini Kota Bekasi ada 27 hektar. 27 hektar. Tapi kemarin ada penambahan untuk sanitary landfill yang hari ini dikerjakan. Betul. Karena dari Kementerian Lingkungan Hidup harus segera dilaksanakan sanitary landfill. Nah, hari ini Kota Bekasi lagi menjalankan itu. Begitu. Kalau untuk masyarakat sendiri hari ini sudah terbiasa bertahun-tahun. Sudah cuek aja dengan aroma sampah. Kemarin aja COVID paling terendah. Iya. Iya benar. Iya, Di Kota Bekasi. 12 kecamatan ya. Iya, tapi banyak yang kena paru-paru juga. Oke. Nah, kompensasi sekarang berarti sekitar 400.000 ya, 400.000 setiap bulan. Ideal nggak sih, Bang? Sebenarnya sih kalau bilang ideal dan tidak ideal, mungkin banyak orang yang bilang tidak ideal dengan sampah yang hari ini menggunung. Kalau kita disebut di sana sudah Gunung Merbau. Bukan Merbau lagi. Bukan. Sudah Gunung Merbau di sana disebut. Makanya di Bantar Gebang, jadi namanya Gunung Merbau. Gunung Merbau. Karena kenapa? Hari ini Bang, sampah itu sudah mungkin di 50 atau 60 meter ke atas. Oke. Ini yang jadi khawatiran untuk kita karena saya kemarin bersikeras di Komisi 2. You buang sampah tanpa ada teknologi, nanti yang disampahkan habis. Oke. Kalau sampah ini pengen habis, buatlah teknologi untuk menghabiskan sampah. Sorry Bang, tunggu. Kita ngomongin teknologi, kita sudah beberapa kali nih. Betul. Ngomongin teknologi. Betul. Dari yang soal yang pertama kali yang dibakar langsung habis, hangus. Terus yang energi listrik lah sekarang lagi mulai digalakkan. Iya, PLTSE. Nah. Jadi berkaca kepada DKI ini ya. Iya. Kita kalau Bekasi belum ada teknologi lah. Iya. Kita berbicara pada DKI, dulu pernah ada namanya kompos itu dibuat kompos. Betul. Sampah pasar dibuat kompos. Sampah yang berikutnya dibakar. Ini ada namanya PLTS, cuman kapasitasnya tidak sebesar hari ini nih yang akan dibangun oleh Danantara. Oke. Ya, kalau PLTS ini hanya 1.000
100 ton per hari. 100 ton per hari. Kalau kompos itu cuman ya sama lah, sekitaran sedikit lah. Nah, plus di RDF. Nah, di RDF sendiri hari ini, makanya saya bilang, RDF ini kan katanya sampahnya dijual, Bang. Iya. Tapi saya bilang hari ini, di Indosemen aja ini, Bang, hari ini kan menumpuk untuk pembakaran ini. Oke. Ini hari ini numpuk di RDF ini, Bang. Sama kayaknya, saya bilang hari ini gimana caranya nih pemerintah, tidak hanya RDF nih. Oke. Kalau kata Pak Presiden Prabowo hari ini, bahwasanya mau bikin teknologi, saya dukung. Karena kenapa? Kalau ini tidak ada teknologi yang akan menghabiskan ini sampah, Bantar Gebang nanti satu kampung habis, Bang. Habis. Apalagi sekarang sudah 110 hektar. Tambah Ke atas, Kota Bekasi? Tambah Kota Bekasi 21. 27 hektar. 27 hektar. Iya, apalagi sekarang ada penambahan lagi untuk sanitary landfill. Iya. Bisa satu kecamatan. Iya. Oke. Makanya saya perjanjian MOU akan sebentar lagi. Oke. Nah, ini yang akan nanti kita bahas diskusi tentang MOU ini, karena kita tidak ingin kecolongan lagi tentang MOU ini. Oke. Nah, Bang, yang kemarin soal ini tadi sampah di wilayah Bantar Gebang dan kerjasama itu. Nah, ini kan terus naikkan tadi Abang dari 50.000 sampai sekarang 400.000 gitu. Terus ternyata masyarakat sekitar juga banyak yang kena paru-paru. Nah, itu Betul. gimana, Bang? Kan apalagi nggak sebanding. Ada nggak sih yang lain lagi, misalkan kompensasi lain lagi? Makanya kan gini, Pak. Hari ini kan kompensasi ini kan berbentuk, ada yang satu yang tidak terserap adalah kematian ya. Oke. Harusnya kematian itu dapat asuransi. Ternyata salah nomor atur. Dan salah dari pemerintah. Dari pemerintah DKI. Oke. Dan Kota Bekasi waktu itu salah nomor atur, harusnya BPJS Ketenagakerjaan kan, supaya dapat santunan untuk kematian. Ini yang tidak diserap nih, yang Ternyata nggak ada itu. Tidak direalisasikan. Mungkin perjanjian hari ini harus sudah dibenahi nih. Harus masuk ya nomenklatur itu. Harus masuk nomenklatur itu, harus benar-benar. Makanya kita dikaji. Terus yang keduanya, kita kan punya rumah sakit tipe D kalau nggak salah di Bantar Gebang. Kita ingin menjadi rumah sakit paru, Bang. Oke. Ini saya lagi ngomong kemarin bahwa Bantar Gebang ini harus punya rumah sakit paru, karena orang Bantar Gebang ini kalau punya penyakit paru itu ke Cisarua. Oh. Iya. Kalau datanya mungkin di puskesmas ada. Iya. Banyak orang-orang Bantar Gebang ini yang bolak-balik ke Cisarua. Cisarua Bogor ya. Rumah sakit Cisarua ya, kalau nggak salah ya, rumah sakit paru. Iya. Nah, makanya kita dorong harus punya rumah sakit paru di Bantar Gebang. Begitu. Terus yang keduanya ya terkait masalah anggaran. Terutama kan hari ini kita nggak bisa berbuat apa-apa. Banyak orang-orang yang belum dapat juga, Bang, anggaran kompensasi nih. Hari ini. Kok bisa? Karena kan begini, kompensasi ini kan per kakak, kartu keluarga. Ya, betul. Kalau si A datang ke Bantar Gebang, ternyata nikah nih, punya anak, anaknya kan bisa punya kakak lagi. Iya kan, artinya dia punya rumah di situ kan. Berarti harusnya dapat, ini belum dapat. Berarti harus diperbarui itu dong. Harus diperbarui datanya, segala macam harus diperbarui. Berapa, Bang? Oh, jumlah kakak. Wah, luar biasa hari ini karena masih ditahan. Kalau anggaran dari pemerintah? Kalau anggaran dari pemerintah DKI sendiri per tonase. Berapa itu? Jadi hari ini 375 miliar kalau nggak salah. 75 M. Per tonase. Kadang-kadang bisa turun. Kayak tahun 2024 kemarin 325 miliar. Hari ini 375 miliar. Maksud saya kalau bisa nanti pemerintah DKI, ini mumpung lagi podcast kita, kalau bisa sih di flat. Di angka 500 miliar. Gitu. Miliar. 500 miliar itu untuk pembangunan keseluruhan dampak dari sampah ini. Maaf, itu kalau kerjasamanya berapa tahun itu, Bang? Ini kan perbaruin lagi nih. 5 tahun biasanya. 5 tahun, berarti sekitar selama 5 tahun itu harus 500 miliar flat gitu ya? Iya, jadi nggak usah ada tonase. Karena kita juga melihat tonase ini kan sampah 24 jam. Iya. Tonase, berarti sehari sekitar 7.000, 8.000. Hampir 7.000 lebih. 7.000 lebih. Yang masuk ke Bantar Gebang. Sementara kita dapat... Kita aja yang Kota Bekasi ini 1.800 ton. Iya.
Satu kota, apalagi di satu provinsi, Bang. Provinsi bukan provinsi kecil. Masih gede lah gitu ya. Provinsi yang orangnya banyak. Satu orang itu bisa menghasilkan sampah itu, Bang, Nah, sampai 2-3 kantong, Bang, oke. plastik. Iya. Aja. Ini DKI dengan berapa asumsi berapa manusia yang ada di sana. Itu yang terdata sama DKI. Betul. Yang nggak terdata. Ya sekali yang orang lewat buang sampah situ. Iya, makanya kan kalau DKI itu harus 24 jam buang sampah ke Bantar Gebang. Oke. Begitu. Makanya saya selalu ngomong untuk MOU hari ini utamakan kesejahteraan masyarakat Bantar Gebang. Oke. Dari airnya, hari ini kan air di kita juga sudah, kemarin pas kalau lihat di TikTok saya tuh airnya itu udah nggak bagus. Campur lindi dong berarti. Iya, makanya saya pengen tuh air PDAM ini bisa masuk ke Bantar Gebang supaya dapat Emang belum kompensasi. Belum, sampai detik ini belum. Karena ada wacana kan, tahun 2027 besok sudah tersalurkan. PDAM. Tapi saya minta sih segera harus bisa dimasukkan air untuk masyarakat Bantar Gebang. Berarti selama ini pakai air tanah. Air tanah, rata-rata air tanah Air di sana. tanah. Ya, terus yang keduanya ya pendidikan, sektor pendidikan. Oke. Bang, sebentar Bang. Nih saya menarik nih tadi soal keprihatinan warga sekitar yang hidup bertahun-tahun berdampingan dengan sampah. Apalagi Abang tadi sebagai aktivis sampah. Apa yang Abang lihat dulu itu, dan mungkin pengalaman apa yang miris mungkin dan yang akan Abang perjuangkan lah ke depan nanti, selain akan menaikkan kompensasi tadi. Jadi gini Bang, dulu itu waktu belum ada zaman rutilahu seperti sekarang, Iya. bedah rumah, Betul. kalau kita lihat, ini rumah gubuk banyak banget, Dan itu warga asli Bantar Gebang, campur. Ada yang orang pribumi, ada yang non pribumi. pendatang tadi. Biasanya non pribumi itu semi permanen. Oke. Yang pribumi ini parah Bang, karena di Bantar Gebang sendiri orang-orang ini nyari nafkah, ada yang pemulung, ada yang pengupul, ini kan banyak kan, ada juga gawe di pabrik, kan di Bantar Gebang itu kan banyak pabrik kan. Nah, kebanyakan rumah-rumah yang nggak mampu ini kan berdekatan langsung. Berbatasan dengan. Saya waktu itu pernah ngomong sama salah satu kepala dinas, Pak, orang Bantar Gebang itu harus diprioritaskan untuk rumahnya bagus dan bersih. Oke. Karena kalau dia buka jendela, itu aroma Gunung Merbau itu lumayan, saya bilang gitu. Kalau rumahnya bagus, kemungkinan bisa terhibur oleh rumah yang bagus. Iya. Nah, Apalagi musim hujan kayak gini. iya, musim hujan ini. Makanya kemarin saya usul ke Kota Bekasi untuk ada anggaran bandek. Bandek itu bantuan DKI. Oh. Nah, bandek ini untuk rutilahu. Oke. Dari dulu kan nggak ada, Pak. Iya. Makanya kemarin saya dengan Dinas Perkimtan sudah berkoordinasi untuk adanya bandek. Kemarin saya sudah mengusulkan 5M, hari ini saya ngusulin 3 miliar. Untuk pengurangan rumah kumuh ya. Iya. Di Bantar Gebang. Mungkin kalau Abang lihat ke sana miris lah. Iya. Saya juga ngelihat banyak rumah yang hari ini sudah bisa dirutilahu, sudah bagus. Agaknya mulai hati gembira nih. Gitu kan, karena yang kita rutilahu itu bukan orang yang mampu ya, yang tidak mampu. Nah, ini yang diharapkan oleh Bantar Gebang dan terutama juga terakhir nih pegawainya. Abang tahu nggak yang kemarin di demo? Ya. RDF yang rame di demo. Ini pekerja ini yang harus nanti dimasukin MOU juga oleh pemerintah Bekasi, Bang. Para pekerja ini harus orang-orang di sekitar TPA Bantar Gebang, Bang. Yang benar-benar pribumi situ. Yang benar-benar, mohon maaf kalau tukang sapu makanya Bang nggak usah segala. Iya. Kalau persyaratannya ribet-ribet lah. Iya, kalau lulusan SMA sudah jadi tukang sapu, mungkin SMP yang penting berdekatan dengan situ pemberdayakan supaya ekonomi yang di samping-samping ini maju. Ini yang kita akan catat besok. Tenaga kerja. Kemarin RDF saya ironi ada 37 Bang. Yang masuk berapa? 700. Lamaran. Yang ditahan ada 1000. Total berarti 1700. Yang diterima 37. 37 tuh. Kan ironi kita. Iya. Lewatnya lewat online. Iya. Dan belum tentu mereka bisa semua ya. Betul. Masukinnya gitu. Masukinnya. Operasional online gitu. Apalagi orang kampung lulusan SD suruh main komputer, Bu. Iya. Makanya saya dari kemarin sudah bilang MOU ini harus dimasukkan tenaga kerja dari lingkungan, gitu kan, rumah sakit tipe D ke tipe A untuk rumah sakit paru khusus,
anggaran kompensasi untuk dinaikkan dari 370 mungkin hari ini atau 300 miliar menjadi 500 miliar. Iya. Dan Terus jumlah KK yang itu juga harus bertambah. iya harus dimasukin lagi ke penerima kompensasi. Terus adanya teknologi yang mumpuni, ya kan? Karena untuk menghabiskan sampah yang ada di Kota Bekasi. Oke, Bang. Tadi soal tonase. Berarti ditimbang itu, Bang, di situ masuk. Ditimbang. Dan taunya gimana? Yang tahu cuma dua DKI sama Tuhan. Nah, berarti bisa kurang, bisa lebih dong kalau kayak Ya justru makanya saya kemarin waktu pas rapat, saya pernah bertanya kepada LH. Kita itu tahu tonase ini 8.000 dari mana? Oke. Katanya dari DKI-nya. Jangan katanya, maksud saya. Tahu tonase ini harus dari data real, bukan katanya. Supaya masyarakat menanyakan ke Komisi 2 berapa sampah yang masuk harus tahu. Tidak cuma saya bilang 7.000 ton, dari mana Bapak tahunya? Tolak ukurnya di mana itu? Nah, makanya kemarin saya pengen digitalisasi antara DKI dan juga Kota Bekasi supaya mengetahui. Semua bisa ngawasin tuh ya. Saya harus yakin 24 jam sampah dibuang, Bang, dengan truk yang gede-gede. Ya, mungkin nggak sih logika nggak sih? Iya. Abang tuh kan yang Pak Deddy Mulyadi sidak ke salah satu perusahaan air minum, ya kan? Iya. Ini truk berapa? Kapasitasnya berapa? Iya. Yang dari yang cuma kapasitas misalkan 20 jadi 100 misalkan. Iya sama, Bang. Oke. Ini harus mengetahui, makanya saya mendorong LH Kota Bekasi. Nanti kan hari ini kan kepala dinasnya belum belum ditetapkan ya. Kalau sudah ditetapkan, saya minta nanti udah jebol. Harus digitalisasi itu harus wajib. Harus wajib, Bang. Jadi karena sekarang zamannya digitalisasi. Legislatif bisa ikut ngawasin juga di situ. Pemerintah kota juga ikut ngawasin juga di situ. Dan mungkin ya tokoh masyarakat atau aktivis lingkungan hidup di situ juga bisa ikut ngawasin juga di situ. Karena Bantar Gebang itu mungkin masyarakat ya kayak kita kan. Ya, rumah saya pas pintu gerbang nih, Bang. Masuk rumah saya dekat. Oh gitu. Air lindi saya suka mengkritisi, Bang. Tapi hari ini kan mulai diperbarui sama DKI ini. Kayak armada itu di steam dulu sebelum keluar, ini bagus. Kalau dulu, Bang, waktu zaman saya masih itu lebih parah, Bang. Truk banyak yang bolong-bolong, apa segala macam. Makanya sebenarnya kalau truk di bolong-bolong, saya mau kerjasama sama Disub. Kalau truk yang bolong-bolong sampah ditilang saja, tangkap aja langsung. Ditangkap saja. Makanya mau DKI mau Kota Bekasi truknya nggak bagus tilang aja, gitu kan. Banyak tuh kadang kemarin kan jalan. Iya kemarin kan ada bilang tuh banyak truk-truk yang bolong-bolong apa segala macam. Viralkan aja, viralkan atau foto nanti kirim ke IG saya, biar nanti saya bisa tindak lanjut ke dinas terkait untuk menindak itu. Karena kalau sampahnya itu mau dibuang, Bang, dibuangnya pakai ember bolong. Percuma dong. Percuma, Bang. Pececeran di jalan. Nah, makanya kemarin saya sudah ngobrol sama Disub Kota Bekasi, kalau ada yang bolong gitu, ya sikapnya harus ditilang aja. Maksud saya gitu, tilangnya ya gimana sih terserah, yang penting ini ada efek jerak untuk dinas LH. Bang, yang paling berdampak itu ada berapa kelurahan, Bang, kira-kira, Bang? Sebenarnya yang dampak kelurahan itu ada tiga yang berdekatan. Yang berdekatan banget ya. Ada Kelurahan Ciketing Udik, ya Cikiwul, dan juga Sumur Batu. Ya, ini kan tiga kelurahan ini yang berdampak TPA. Yang samping-sampingnya kan ada Bantar Gebang. Karena kan kita ada 4 kelurahan. Ya kita sebagai orang Bekasi, saya kemarin kunjungan kerja ceritanya ke Jogja. Ditanya, abang orang mana? Abang orang mana? Tahu Bantar Gebang nggak, Bang? Ini yang ditanya bukan cuma rekor. Ini bukan Stadion Patriot. Bukan Stadion Patriot. Yang ditanya, abang tahu Bantar Gebang nggak? Kalau saya bilang itu rumah saya, udah pada nanya terus. Makin panjang lagi. Makin panjang. Makanya kan kemarin saya sudah sidak dengan Komisi 2 tuh terkait yang Kota Bekasi juga. Saya juga yang Kota Bekasi yang hari ini longsor, apa segala macam gitu kan. Dan ini juga harus ditelaah lah supaya tidak menimbulkan bencana buat yang lainnya.
Karena masyarakat sekitar itu limbah-limbah ini juga banyak banget Bang, tidak hanya dari TPA. Apalagi sekarang sudah berapa? 50 meter Oh ke iya, atas ya. 50 meter. Kalau Abang dari atas bisa lihat sunset. Sunrise, sunset bisa. Tinggal bawa tenda. Iya, tinggal bawa tenda ke atas. Oke. Nah, berarti ya apa namanya, Abang akan mendorong itu dan ke depan seperti apa Bang mungkin apa harapannya terus untuk masyarakat sekitar tentunya apalagi nih ya tadi rumah sakit paru ya mudah-mudahan cepat tercapai. Tapi ini menjelang memperpanjang MOU tadi, nah, terus dengan pemerintah Kota Bekasi harus seperti apa lagi nih? Yang tentunya sikap tegas kan yang pasti kan dari pemerintah kota itu. Yang pertama menghadapi MOU antara DKI dan juga Kota Bekasi, yang pertama adalah MOU ini harus berpihak kepada masyarakat. Oke. Ya, karena saya pribadi di sana karena saya juga masyarakat Bantar Gebang ya. Artinya tahu persis ya. Karena di Bantar Gebang ini kan kulturnya itu Sunda Bang. Oke, ya kan Bantar Gebang itu sudah ke Bogor karena perbatasan Bogor Bekasi. Sundanya cuma Sunda Betawi. Oke. Sunda campuran Betawi. Ya, makanya saya bilang harapan masyarakat pasti yang pertama di MOU ini adalah keuntungan buat masyarakat sekitar. Apa itu keuntungannya? Pendidikan, kesehatan, ya kan, tentang uang kompensasi yang pantas untuk masyarakat, dan terutama hidup yang layak di Bantar Gebang sendiri. Karena limbah ini ya sudah nggak bisa diapa-apakan Bang. Iya. Makanya saya ngomong, kalau sekarang udah nggak berbicara lagi tentang lu buang sampah, berbicaranya lagi sekarang itu tentang teknologi yang ngancurin sampah. Iya. Makanya sekarang dengan Presiden Prabowo nih yang hari ini intens dengan sampah, pengurangan sampah, saya sangat setuju dan sangat memberikan tepuk tangan yang luar biasa kepada Pak Prabowo terkait ini. Dan kemarin saya juga sudah berdiskusi dengan Pak Tri terkait tentang PLTSS sampah ini kalau bisa segera Pak. Ya, apalagi kita Bekasi salah satu ya percontohan jadi proyeknya. Kan, iya, betul. Makanya mudah-mudahan nanti sampah di kita bisa habis, yang di Sumur Batu itu 27 hektar bisa juga dihabiskan. Artinya kita nanti punya lahan Bang. Gitu. Kalau itu habis kan kita punya lahan 27 hektar. Iya, iya benar. Benar nggak? Benar. Mau dibikin apa tuh? Mau dibikin ya banyak lah pasti. Objek wisata. Mau dibikin apa? Nah itu. Okay. Nah yang terakhir mungkin ini yang lebih tanda kutip lebih bagus, adanya olahan jadi Pak. Olahan jadi. Jadi gini, saya tuh pernah selalu ngobrol sama teman-teman. Bekasi ini gudangnya limbah mentah. Oke. Ya, plastik mentah ada. Terus apa, karung ada. Segala macam kayu ada. Ya. Nah, tapi olahan jadinya ini nggak di kita Bang. Udah jadi biji, dioper ke daerah lain atau diekspor. Oke. Jadi biji-biji plastik itu tadi ya? Iya, contoh jadi bak. Iya, ember. Gitu. Ember. Nah, saya pengen kita punya BUMD yang olahan jadi. Oke. BUMD Kota Bekasi olahan jadi untuk membuat tong sampah. Cuman made in-nya Bekasi. Baskom aja sekarang made in-nya mana Pak? Sono deh. Yang tulisannya gini. Iya. Baskom apa? Kenapa sih nggak diproduksi sendiri di kita? Iya, benar Bang. Misalnya ada beberapa pengusaha yang fokus dari limbah sampah itu ya hanya membentuk biji plastik tadi ya. Berarti biji plastik tadi langsung diekspor itu berarti. Betul. Kenapa sih kita nggak bikin BUMD sendiri? Naikin PAD kita? Ada sih saya lihat paling ini bikin ini sapu ijuk itu ininya gitu kan. Iya, gagangnya. Iya, maksud saya kita mindsetnya kita ubah. Iya. Tong sampah buatan Bekasi. Betul. Bak-bak buatan Bekasi. Sekarang apa sih dari plastik Bang? Iya. TV aja dari plastik. Iya. Bodi motor dari plastik. Artinya kalau diproduksi di kita, BUMD-nya punya kita Bang. PAD-nya kita untuk siapa sih? Untuk kita juga. Untuk Kota Bekasi. Para pekerjanya siapa sih? Orang-orang Bekasi. Sangat bisa itu Bang ya? Sangat bisa Bang. Sangat bisa. Karena kita, sekali lagi Bang, dengan dana yang melimpah ini, kita bisa bikin produk olahan jadi made in kita sendiri. Betul.
Ini yang harus didorong. Makanya dari kemarin saya ngomong, Bekasi kalau pengen punya BUMD baru, sangat bisa. Apa yang bisa? Olahan jadi. Iya. Ya, bahan baku ada, Bahan baku ada, SDM juga ada, SDM ada, lahan ada. lahan ada. Di Bantar Gebang kan paling banyak. Iya. Berarti tinggal keseriusan dan action berarti. Betul. Uang ada. Uang ada. Dari Bandek. Iya. Apa coba yang belum ada? Berani ngedorong nih besok nih. Harus Saya selalu ngedorong dan saya selalu kemarin sudah ngobrol juga kepada dinas ini kan harusnya komisinya komisi 3 nih Bang yang Iya, begitu. iya. Kalau saya kan komisi 2 tentang Iya. sampah, cuman saya sudah ngobrol dengan beberapa teman-teman saya untuk bisa didorong supaya kita punya olahan jadi, Bang. Betul, betul. Kalau betul. kita punya pabrik ini olahan jadi biji plastik dari Iya. samping-samping ini nih, ya dari misalkan olahan dari rumah lah. Iya. Ini kan olahan rumah Iya, semua, Bang. betul, betul. Produksinya. Ini bisa kita tampung kayak Bulog. Oke, dan Bulog itu jadi BUMD di situ Betul. dan mengolah di situ. Betul. Jadi oke. Ya menarik nih. Ya misalkan ya ada olahan rumah ya bisa menjalankan apa ya UMKM ya apa usaha industri rumahan tadi ya. Iya. Jadi biji plastik tadi. Itu, Bang. Ini yang saya lagi, biji plastik ini dia nampung ke kita, jadi orang-orang pengusaha dari luar belinya ke kita. Dan bisa membantu mengurangi angka pengangguran juga pasti. Iya, dan mengangkat PAD Kota Bekasi pendapatan. Pastinya. Dan yang pasti kita punya branding sendiri, Bang. Nah, itu yang saya harapkan. Jadi kita ini kan hari ini kan berbuat ini, saya kan udah lama banget, Bang. Kenapa sih pemerintah nggak bikin olahan jadi? Iya. BUMD jadi? Iya. Saya sudah ngobrol dari berulang kali. Mudah-mudahan dengan ada podcast ini jadi viral. Iya. Olahan jadi ini ada. Ini akan jadi perusahaan baru di Kota Bekasi untuk menaikkan PAD Kota Bekasi. Karena mohon maaf Bang, hari ini parabot siapa yang nggunain parabot sih? Iya, semuanya. Piring dari plastik sekarang bukan dari ini lagi. Baskom, Kursi. gelas, kursi segala macam. Iya, kursi RT RW dari Iya. plastik. Iya kan? Iya. Artinya ini yang harus kita kita buat di Kota Bekasi sehingga Kota Bekasi menjadi kontra bukan sampah semata tetapi menjadi olahan daur ulang. Iya. Proyek kota industri itu benar-benar industri. Betul. Ada yang dilakukan. Ada yang dilakukan. Dan BUMD kita kan hari ini ada 5 ya kalau nggak salah. Iya. Ada 5. Kalau misalkan baru itu juga nambah lagi. Iya. Dan insya Allah ada kontribusi buat Kota Bekasi. Itu, Bang. Bukan cuman dapat suap terus ya. Betul. Oke, kita tunggu BUMD berikutnya dari olahan sampah menjadi produk jadi di Kota Bekasi dan tentunya menjadi ikon untuk Kota Bekasi. Betul. Terima kasih Sobat Bekasi, ketemu lagi di lain kesempatan. Makasih Bang. Ya, Bang.